Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya cintai, saya hormati, mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini di bulan yang agung ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lihat di layar ada Bapak Ade Jamal, ada Bapak Subianto, ada Mbak Desi Setiawati, Mbak Dewi, Mas Farid, Mbak Lismawati, dan Bu Yusra. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini semua menjadi ladang amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada tema hari ini yaitu adalah tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang ada pada bulan suci Ramadan. Di bulan lain tidak ada sholat tarawih. Maka sholat tarawih ini dimasukkan, dikategorikan sebagaimana sholat qiyamul lail atau sholat mendirikan hidupnya malam Ramadan. Nabi SAW sendiri melaksanakan sholat tarawih pertama kali di hari pertama, lalu di malam kedua, lalu di malam ketiga. Ketiga malam ini Rasulullah SAW menjalankan sholat tarawih di masjid. Namun Nabi pulang ke rumah. Nabi esok harinya tidak sholat di masjid, tapi melaksanakan di rumah. Apa alasan Nabi SAW sholat tarawihnya di rumah? Nabi khawatir, Nabi takut apabila sholat tarawih ini menjadi kewajiban untuk umatnya. Masya Allah. Seorang pimpinan yang begitu mencintai umatnya sampai memikirkan, khawatir kalau seandainya Rasulullah SAW berjamaah kembali, melaksanakan sholat tarawih di masjid kembali, khawatir sholat tarawih itu dijadikan wajib. Yang tadinya menjadi sunnah, takut apabila menjadi wajib. 5 waktu aja kita sering lalai. Bagaimana dengan tarawih yang bilangannya 20 atau 11? Beratkah kita? Pasti 5 waktu saja kita sering lalai. Maka Nabi tidak tarawih di masjid. Lalu Umar bin Khattab melihat orang-orang tarawih di masjid berkelompok-kelompok. Berjamaah cuma berbeda-beda. Sampai akhirnya Umar bin Khattab menertibkan jamaah tersebut. Lalu Umar bin Khattab menyuruh seorang sahabat menjadi seorang imam untuk melaksanakan sholat tarawih. Sampai hari ini, tarawih di Indonesia berjamaah lalu di masjid. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat tarawih adalah sholat yang begitu istimewa. Sampai Nabi SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang membangunkan malamnya, menghidupkan malamnya. Imam Nawawi mengatakan dalam syarahnya bahwasannya bangun malam ini adalah melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan secara iman, ya, wahtisaban, dia ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ulama berbeda pendapat kembali. Dosa yang lalu itu dosa yang kecil apa dosa yang besar? Mayoritas ulama mengatakan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang besar
dimaafkan dengan cara taubat nasuha, taubat secara sungguh-sungguh. Namun dia mengatakan diampuni dosanya yang lalu, yaitu adalah diringankannya dosa yang berat. Dosa yang besar menjadi ringan. Terlepas dari itu semua, intinya marilah dalam Ramadan kita semua mengharapkan ampunan Allah. Bukankah kita hamba yang kotor? Bukankah kita hamba yang lemah? Hamba yang penuh dengan kelalaian, kelupaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa sering sujud, kita lupa sering angkat tangan meminta mohon kepada Allah. Maka Ramadan menjadi sarana. Orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih adalah sarana untuk diampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Maka jangan bermalas-malasan. Entah dilaksanakannya boleh di masjid bersama berjamaah, baik itu. Dari sholat isya dilanjutkan sholat tarawih, dilanjutkan ada kultum agama, lalu dilanjutkan dengan sholat witir, luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, siapa orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, sesungguhnya dia telah menghidupkan setengah malam. Dan barang siapa yang bersalat subuh berjamaah, maka sesungguhnya dia telah menghidupkan satu malam suntuk. Masya Allah. Di rumah bolehkah? Boleh, silakan. Dengan istrinya, dengan anaknya. Tapi jangan setiap hari di rumah. Di rumah hanya memberikan edukasi kepada anak dan istri. Menjadi sarana untuk guyupnya keluarga. Boleh, silakan. Namun, ketika Ramadan, berapa banyak orang yang lalai. Orang yang lupa. Semangatnya di awal kencang. Lalu di akhir kendur. Berapa banyak masjid-masjid kita. Ketika hari pertama ramai masjid kita. Sampai gelar terpal. Sampai orang yang tidak pernah kenal masjid masuk ke dalam masjid. Orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid, ke musola, dia nongol batang hidungnya. Namun muka-muka baru ini seperti muka-muka amatiran. Kenapa saya sebut amatiran? Karena di awal dia nongol dengan wajah baru, namun setelah itu dia hilang begitu saja. Inilah wajah-wajah amatiran yang disebutkan oleh almarhum Kiai Haji Jainun MZ, yaitu sebagai muslim musiman. Dia muslim, tapi musiman. Lihat orang tarawih, dia ikut tarawih. Ketika dia capek, dia lupa tarawihnya, dia lalaikan tarawih. Ketika orang baca Quran, pegang Quran, dia ikut pegang Quran, baca Quran. Namanya juga musiman. Musiman kan tergantung musimnya. Orang hari ini pakai koko, dia pakai koko. Artis yang buka aurat pakai jilbab. Kan namanya musiman. Ramadan kelar juga jilbabnya, membuka aurat kembali lagi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Yang kedua, kenapa kita harus tarawih? Ini menjadi sarana kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Mampukah kita di luar Ramadan melaksanakan sholat sunnah 20 rakaat atau 11 rakaat? Mungkin jarang. Qobliyah ba'diyah kita aja mungkin masih kurang. Sebelum sholat 5 waktu ada namanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Apakah kita mampu melaksanakan itu dengan baik? Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sholat sunnah itu, maka nanti Allah akan bangunkan bagi dia istana. Masya Allah. Maka sholat tarawih menjadi sarana kita untuk giat dalam sholat sunnah. Kalau malam dia bangun untuk tahajud, ini orang-orang soleh ini luar biasa. Dekat kepada Allah. Kalau saya masih orang salah, bukan orang soleh. Ya. Lihat orang-orang soleh malamnya dia tahajud. Kelar tahajud, dia laksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, dia laksanakan waktu isyraq, sholat isyraq. Selesai sholat isyraq, agak pagian dikit, dia laksanakan sholat duha. Lalu dia beraktivitas dengan biasa, bekerja mencari nafkah. Baik yang mengajar atau berpergian bertani.
bercocok tanam atau dagang ke pasar, datang waktu zuhur, dia sholat zuhur. Qobliyahnya dia kerjakan, ba'diyahnya dia kerjakan. Begitu sampai di waktu isya. Maka dalam tarawih, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu melaksanakan salat sunnah dengan banyak dan baik. Namun, kembali lagi, kita ini sering dekat dengan Allah kalau lagi susah, kalau lagi bangkrut, kalau lagi butuh, baru kita dekat dengan Allah. Tapi ketika hajat kita sudah diberikan oleh Allah, kita sering lalai. Innal insana khuliqa halu'a. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan ngeluh. Dia dalam keadaan ngeluh. Tapi orang-orang seperti ini, orang-orang yang hanya butuh kepada Allah ketika ada butuhnya saja. Dia belum bisa merasakan nikmatnya ketika dekat dengan Allah. Lihatlah ulama-ulama kita. Bahkan Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad SAW, ketika sholat malam, lalu menangiskan air mata, isak tangisnya terdengar dengan istrinya. Lalu dilihat kakinya, bengkak-bengkak. Lalu istrinya bertanya, kenapa Rasulullah SAW melaksanakan seperti itu? Bukankah engkau orang yang termaksud diampuni dosa yang lalu dan akan dimasukkan ke dalam surga dulu? Apa jawaban Nabi? Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Nabi saja, Nabi yang sudah dijamin masuk surga, ibadahnya kakinya sampai bengkak. Lalu jaminan hari ini, saya ini hari, jaminannya apa? Surga belum tentu, nauzubillah juga masuk neraka. Ayo saya ngajak kepada semua. Dekatlah kepada Allah bukan hanya karena butuhnya saja. Tapi dekatlah karena dia, karena engkau ingin dia juga dekat denganmu. Sering kita kalau kita berdoa, kita itu yakin Allah Maha mendengar. Namun ketika kita melakukan kejahatan, kemaksiatan, kita lupa Allah juga Maha melihat. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua alasan salat tarawih. Pertama, tarawih ada hanya pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, salat tarawih adalah salat sarana kita untuk memperbanyak salat sunnah. Mudah-mudahan kultum yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk kita semua. Setelah kita mendengarkan kultum, kita pasang niat untuk melaksanakan, untuk mengamalkan, untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tarawih kita yang kita kerjakan selama Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dengan seluruh permintaan-permintaan kita, hajat-hajat kita. Mudah-mudahan ibu semua bapak dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma innaka bisyarri ma indana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa terus banyak berdoa, tetap sabar, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Sampai berjumpa besok sore dan besok pagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ada Jamal. Terima kasih semua. Sampai jumpa kembali besok. Ya Pak Ustadz, siap Pak Ustadz. Ya, kita live ya. Alhamdulillah.